Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Saya Eko Setia Purwanto, dosen di Bina Nusantara University atau yang dikenal dengan Binus University. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya paparkan adalah mata kuliah Data Analytics untuk jurusan Computer Science. Mata kuliah Data Analytics ini dirancang untuk membekali mahasiswa agar mampu mengolah data mentah menjadi sesuatu yang insightful. Selama satu semester ini, kita akan mengeksplorasi berbagai topik penting, mulai dari proses analitik menggunakan framework CRISP-DM metodologi, evaluasi kualitas data, statistik deskriptif, analitik diagnostik, hingga pengujian hipotesis dan juga A/B testing. Untuk memastikan mata kuliah ini terukur, terdapat 4 capaian pembelajaran atau learning outcomes yang diharapkan untuk semester ini. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan data analitik secara sederhana, termasuk siklus hidup data, data wrangling, exploratory data analitik atau EDA, serta metode statistik sederhana. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis dataset menggunakan teknik analitik yang tepat untuk mengidentifikasikan suatu pola, tren, dan juga hubungan dalam suatu data. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi dan menganalisis suatu data berdasarkan dari metric evaluation yang sesuai. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menciptakan dan menstrukturkan sebuah proyek analitik data yang utuh dari data mentah menjadi suatu data yang memiliki makna dan nantinya bisa menghasilkan suatu rekomendasi berbasis dengan data itu sendiri. Dalam menyampaikan materi, saya menerapkan strategi student-centered learning melalui 3 metode utama. Yang pertama, pemaparan materi secara teoritis. Yang kedua, melalui diskusi interaktif melalui focus group discussion atau FGD. Dan yang ketiga adalah demonstrasi secara langsung. Sebagai sumber acuan utama, mata kuliah ini menggunakan buku referensi yang berjudul Python for Data Analytics, Data Wrangling with Pandas, NumPy, and Jupyter. Edisi tahun 2022, karya Wes McKinney. Sebagai tolak ukur evaluasi dan juga asesmen mahasiswa, proses penilaian pada mata kuliah ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah ujian tengah semester, yang kedua adalah ujian akhir semester, dan yang ketiga adalah project group. Di mana pada project group ini diharapkan mahasiswa mampu bekerja sama dalam membangun suatu data yang nantinya bisa diolah menjadi suatu informasi yang insightful. Selanjutnya mari kita saksikan video rekaman saya mengajar di kelas untuk mata kuliah Data Analytics. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Oke, jadi salam kenal, saya Eko, saya salah satu dosen yang nanti akan membersamai kalian selama satu semester ke depan ya untuk mata kuliah Data Analytics. Di sini kita akan bahas terkait dengan beberapa materi di sesi pertama ini ya. Pertama adalah apa sih data analitik, terus perbedaan antara data analitik dengan data analisis. Kemudian ada role dari data analis, ini lebih ke arah posisinya ya. Lalu ketika keempat ada CRISP-DM framework, sama yang terakhir adalah overview untuk toolsnya apa aja ya. Nah di sini saya mau tanamkan sedikit kepada kalian key idenya terkait dengan data analitik ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa data analitik merupakan suatu proses adanya collecting, mengumpulkan data, transforming sampai interpreting suatu data, ya, yang bertujuan untuk bisa menemukan suatu pattern yang tersembunyi, ya, trend, insight yang bisa mensupport adanya decision making. Karena sekarang ini kan kita sudah berada di era data dan big data. Bahkan sekarang dari data apapun itu bisa diolah menjadi suatu informasi yang bisa menghasilkan sesuatu yang berharga. Sebenarnya dari sini tuh kita udah tahu polanya. Makanya kenapa kalau kalian buka e-commerce kalian, let's say yang toko oranye, toko hijau, toko apa lagi ya, biru dan lain-lain, pasti akan identik dengan apa sih yang sering kalian cari atau yang sering kalian beli. Makanya kayak misalnya contoh nih, yang coba baru beli HP baru, tiba-tiba ada rekomendasi nih, HP baru lagi yang baru keluar, atau HP sejenis yang lebih murah dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa didapatkan dari data kalian. Contoh lain, di sini ada nggak yang usianya sudah 25 tahun? Nggak ada, oke. Yang usianya di bawah 20 tahun ada? Berapa usianya? 19, kamu? 19? 19 juga. Oke, yang usianya 22 tahun ada? 21? 20? Oke, 20. Nih yang lain pada nggak ngaku, usia kalian 60 tahun kali ya. Pada nggak jujur ya. Oke, nah gini teman-teman ya. Nanti ketika kalian sudah bekerja, let's say usia saya masih muda sekitar 17 tahun ya. Tambah saya lupa lagi tambah berapa. Ya pokoknya itulah ya. Nah, biasanya
ada beberapa penawaran atau offering berdasarkan dari usia. Sesimpel kayak gini. Kalian sekarang udah eranya pasti tiap anak punya satu HP minimal, betul nggak? Ya, pasti sering tuh dapat penawaran. Ada yang penawaran kalau usia-usia muda nih, kayak kalian, biasanya itu masih usia ditawar untuk investasi jangka panjang, bener nggak? Ya, nanti kalau udah usia saya sekitar 17 tahun, ditawarin adalah KPR rumah, kendaraan, apalagi asuransi. Tapi kalau sudah usianya itu 40 tahun ke atas, biasanya udah nggak ditawarin tuh KPR rumah, enggak. Karena si penawar KPR juga pasti mikir nggak akan cukup waktunya. Lama, pasti cuma ditawarin adalah asuransi. Betul nggak? Nah, semua itu didasari dari data sebelumnya. Contoh lain, misalkan dulu di tahun 2020, apa sih yang lagi hype, yang lagi trending? Doge. Oke, boleh, boleh Doge. Oke, terus apa lagi? Masker. Apa lagi? WFH, COVID dan sebagainya. Nah, itu trending. Tapi sekarang masih trending nggak? Enggak, karena semua akan ada masanya. Gitu ya. Nah, makanya kenapa kita akan pelajari data analis ini akan lebih mendalam. Ya, yang pertama kita akan bahas terkait dengan deskriptif. Nah, ini berarti kita menandakan terkait dengan apa sih yang sebenarnya saat ini terjadi. Oke, ganti. Kalau gitu yang baru-baru sekarang deh, 2026. Apa sih yang lagi trending? Sawit, banjir, emas tadi, ya. Terus apa lagi? Saham dan sebagainya. Oke lah, banyak ya. Nah, ini berarti kita masuk di ranah deskriptif. Jadi kita mau cari tahu nih kira-kira apa sih yang lagi terjadi. Lalu yang selanjutnya adalah diagnostik. Nah, ini lebih ke arah kita pengen tahu nih kira-kira ini bisa terjadi karena apa atau kenapa ini bisa terjadi, ya. Yang ketiga, kita ada prediktif, berarti kita akan ngecek, bukan ngecek sih, tapi lebih ke arah prediksi. Apa sih yang akan terjadi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan seterusnya. Ya. Lalu yang terakhir adalah perspektif. Ini lebih ke arah apa yang harus kita lakukan ke depannya setelah kita tahu kondisi kita sekarang. Ya. Nah, pertama terkait dengan deskriptif analitik ya. Ini menandakan di mana kita itu akan melakukan summarize ya atau kita mencari yang lagi trending saat ini berdasarkan dari data saat ini dan data sebelumnya. Ya, contoh yang kemarin lagi hebat di minggu lalu itu adalah harga emas tiba-tiba meroket dari harga 2 juta sekian sampai 3 juta. Betul nggak? Ada nggak yang beli emas di pucuk di harga tertinggi? Ada nggak? Kalau ada bersabar ya. Ya, sekarang harganya itu udah dari 3.100.000 turun sampai ke 2.600.000 ya atau 2.700.000 lah ya dan seterusnya. Nah, itu kita bisa cek ya karena 1 minggu lalu harga emas naik nih 3 juta. Terus kenapa sekarang jadi turun? Nah, itu kita cuma tahu sekedar harga emas turun doang. Nah, ini lebih karena deskriptif aja. Nah, biasanya untuk case lain kita bisa gunakan di saat kita mau set KPI atau Key Performance Indicator. Contohnya adalah ketika kalian bekerja nih selama 1 tahun, dievaluasi. Nilai kalian itu berapa sih berdasarkan dari metrik penilaiannya. Kayak gitu. Ya. Bisa juga kita melakukan measure untuk metric dari followers, engagement sampai dengan revenue dari bisnis. Atau yang ketiga kita melakukan evaluasi dan juga compare performance untuk setiap produk yang ada, ya. Nah, di sini proses yang kita lakukan adalah kita mengumpulkan data, kita cleansing data ya dan juga organize data. Nah, collect data ini kita bisa pakai data set ya, bisa dari Kaggle, bisa dari Hugging Face dan sebagainya, ya. Lalu kita cleaning. Nah, kalian di semester 3 sudah dapat mata kuliah database teknologi? Sudah tahu cara membersihkan data? Belum? Oke, kalau belum nanti harusnya di matkul ini akan dipelajari, gitu ya. Nah, lalu kita bisa organize data juga, kita rapikan datanya. After itu kita lakukan analisis menggunakan BI tools, Excel, Tableau dan juga Python, ya. Nah, di sini kita ada kelebihannya nih ya kalau kita pakai hal-hal tersebut. Tools-tools tersebut. Yang pertama sudah pasti simple, visual dan juga efektif untuk summarize suatu bisnis data. Tapi kekurangannya adalah dia akan sangat terbatas dengan apa yang saat ini terjadi. Udah itu doang. Dia nggak bisa memprediksi ke depannya, nggak bisa ngasih decision making apa yang harus kita lakukan ke depannya. Itu nggak bisa. Ya, dan juga dia juga nggak bisa menjelaskan kenapa ini bisa terjadi, ya. Lanjut, yang kedua adalah diagnostik analitik ya. Di sini lebih ke arah kita mengeksplor nih kira-kira hal ini bisa terjadi karena apa. Kita akan tahu nih sebenarnya COVID ini bisa terjadi karena apa sih sebenarnya, ya. Nah, waktu itu isunya adalah
ada salah satu virus yang menyebar dari Wuhan. Betul nggak? Ya, ini isunya dari Wuhan itu ada apa virus yang bahkan sampai ada yang meninggal itu di dalam bis gitu ya. Jadi dia di dalam bis kena virus COVID sampai meninggal, sampai satu bisnya itu meninggal semua. Di berita seperti itu, cuman kita nggak tahu ya realnya seperti apa. Nah, cuman dari situ kan harusnya orang-orang sudah melakukan lockdown, tapi masih bisa tuh dari virus di Wuhan sampailah ke Indonesia dan sebagainya. Nah, itu salah satu apa namanya teknik di mana kita bisa menggunakan diagnostik analitik. Jadi kita bisa tahu nih sebenarnya ini bisa terjadi karena apa, ya. Nah, lalu untuk teknik yang kita pakai biasanya itu adalah kita menggunakan probability theory kayak likelihood untuk outcomes-nya atau menggunakan time series ya. Nah, ini juga bisa digunakan kalau kalian misalkan mau ngecek nih dalam suatu dalam suatu wilayah daerah itu sering banjir atau enggak. Enggak mungkin kan kalian menggunakan minggu lalu sih enggak banjir. Jadi rumah ini harusnya aman enggak banjir, enggak mungkin. Kita harus bisa tarik sampai time series-nya itu agak panjang, bisa 5 tahun ke belakang, 10 tahun bahkan 20 tahun ke belakang. Ya, makanya kenapa rata-rata orang mungkin sorry ya kalau yang rumahnya kebanjiran ya, rata-rata orang yang punya rumah kebanjiran itu kadang nggak mikir kayak bukan nggak mikir sih, lebih ke arah kurang aware dengan iklan yang ada. Misalkan dijual rumah murah di daerah dekat pintu tol, tapi ternyata dekat pintu tol itu gampang banjir, misalkan kayak gitu, atau di seberang danau dan sebagainya. Nah, ini kita sebenarnya bisa menghindari ya dengan cara kita gunakan diagnostik analitik ini sendiri ya. Nah, di sini kelebihannya adalah dia akan provide lebih dalam suatu informasi itu, lebih detail juga, tapi dia akan sangat time consuming. Jadi waktu untuk training datanya itu akan jauh lebih lama ya. Dan juga membutuhkan advanced skill, ini basically menggunakan Python, sama bisa menimbulkan beberapa korelasi yang sebenarnya itu kayak ambigu. Bisa pengaruh atau enggak. Contoh sederhana gini ya. Di sini ada yang hobi main game online apapun itulah di warnet di rumah Dota segala macam ada lah ya udah yang nganggu-nganggu pasti udah itu orangnya gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman, singkat cerita dari sini kita bisa tahu nih trennya ya. Begitu kalau misalkan dia udah kecanduan game, apakah bisa berpengaruh dengan kehidupan dia yang lain kayak misalkan perkuliahan, pertemanan dan sebagainya? Bisa nggak? Bisa, karena ada faktor-faktor tadi. Kayak misalkan kan dia lebih fokus dan juga lebih nyaman untuk komunikasi melalui game atau chatting aja, tapi begitu tatap muka kaku. Nah, itu juga bisa terjadi ya. Nah, ketika kita bicara predictive analytics teman-teman ya, ini kita menggunakan historical data atau data-data yang sebenarnya udah lampau ya. Tapi dia bisa kita gunakan untuk forecasting. Kita bisa memprediksi ke depannya akan terjadi seperti apa. Misalkan di tahun 1980-an sampai 1990-an harga emas itu lagi anjlok, seanjlok-anjloknya di Indonesia karena waktu itu ada krisis moneter tahun 98. Ngerasain nggak kalian? Nggak, pasti ya. Nah, sekarang emas itu kan juga tiba-tiba anjlok nih karena ada isu terkait dengan bukan invasi sih, tapi lebih ke arah kayak serangan dari Amerika ke Venezuela, ke waktu itu sempat ada Greenland juga dan sebagainya. Makanya sempat anjlok tuh. Kayak mau mengakibatkan Perang Dunia ketiga. Ya, bukan PDS 4 ya. Perang Dunia ketiga. Ya. PDS 4 tahu tuh. Pasti yang nonton Naruto tuh ya. Nah, jadi dari sini kita sebenarnya udah tahu nih ada trennya. Kalau misalkan mau ada suatu kabar perang atau apapun, pasti semua sesuatu itu akan turun. Kayak harga emas yang kata orang paling stabil bisa turun, harga properti, bahkan harga terkait dengan kayak tanah segala macam itu bisa terpengaruh juga ya. Nah, di sini untuk key features-nya dia akan ngecek nih terkait dengan data-data sebelumnya itu akan terjadi lagi atau enggak ke depannya. Dan biasanya akan terulang gini, ada istilahnya sejarah itu akan terulang ya. Jadi misalkan 5 tahun 98 sampai 2003 misalkan harga emas anjlok, tapi begitu ganti presiden harga barang jadi lebih baik ya, dan juga nilai tukar rupiah ke dolar jauh lebih baik dan sebagainya. Nah, ada kemungkinan pola tersebut akan terulang lagi ya, makanya kita perlu melakukan analisis juga ya, seperti itu. Lalu di contoh lain untuk yang prediktif ini kita bisa gunakan weather forecasting. Jadi kayak prediksi nih, hari ini kira-kira akan hujan atau enggak.
atau misalkan minggu depan hujan atau enggak dan seterusnya. Itu bisa. Lalu dari sisi bisnis, ini kita bisa melakukan optimalisasi untuk operation, improve performance sama mengurangi adanya risk itu sendiri, ya. Lalu untuk retail, lebih ke arah kita bisa prediksi customer itu biasa akan melakukan pembelian apa, ya. Di sini ada yang ngekos nggak, teman-teman? Ada yang ngekos? Boleh katakan yang ngekos? Oke, satu, dua. Oke, kamu dulu. Saya mau tanya. Kamu biasanya kalau beli itu langsung bulanan atau setiap hari? Bulanan. Oke, berarti dalam 1 bulan langsung beli banyak gitu ya. Oke, nah pernah nggak kamu ngerasain di toko tersebut? Saya kemarin misalnya beli sabun di rak A nih, di locker A gitu ya, atau di baris A nih. Tapi minggu berikutnya dia pindah ke rok B, ke rak B atau ke locker B dan sebagainya. Pernah nggak? Emang selalu gitu. Nah, itu salah satu implementasi dari predictive analytics. Jadi dia bisa tahu nih kira-kira orang itu akan identik beli apa sih. Contoh, misalkan ada lingkungan kos nih gitu ya, kos-kosan. Nah, biasa orang kos-kosan tuh beli apa sih? Pasti nggak jauh dari makanan ringan, snack, sama mie instan. Ya, begitu dia beli mie instan, apa sih yang menjadi partner dari mie instan itu sendiri? Pasti ada sayur, ada saus, ada telur, ada kecap, ada nasi, mungkin nggak nasi, nasi, ya nggak tahu lah ya, pokoknya itulah. Nah, makanya kenapa rata-rata kadang itu dia eh, dibikin deket kayak bersebelahan, kayak misalkan saus sama mie bisa bersebelahan, tapi next weeknya itu bisa dibikin berjauhan. Ada yang tahu nggak tujuannya apa? Ada yang tahu tujuannya? Supaya misalkan dia mau cari saus nih, di sebelahnya nggak ada, dia akan muter keliling dulu nyari. Nah, begitu dia keliling, namanya mata manusia itu pasti akan ada istilahnya lapar mata. Ini kayak saya harus bikin aturan ya, nutup pintu harap pelan-pelan. Ya. Nah, ada istilah lapar mata. Jadi saya udah beli mie, wah kayaknya menarik nih, ada abon sapi, saya beli. Baru muter sampai habis kita nemu saus gitu ya. Nah, ketika beli itu otomatis ada suatu barang yang bisa terjual. Nah, di sini adalah triknya. Bisa jadi barang tersebut adalah barang yang sebentar lagi sudah expired. Ini saya tidak menyalahkan ya, tapi lebih ke arah berdasarkan dari analisis saya kayak gitu. Jadi ada kemungkinan barang-barang yang dijejerkan dengan barang yang sering dibeli itu adalah barang-barang yang sebenarnya daripada expired terbuang. Misalkan dia masih ada 1 bulan nih, nah dia dipasangkan di situ. Bisa juga seperti itu. Atau kalau kalian misalkan sering belanja di Superindo atau di Transmart dan lain-lain, biasanya triknya itu adalah selain barang-barang yang dibikin jauh, trolinya itu dibikin cacat. Dalam arti jalannya itu nggak mulus kayak gerdekan gitu. Pernah nggak ngerasain? Pernah. Nah itu tujuannya supaya kalian jalannya itu lebih pelan-pelan. Bisa lihat kiri kanan. Lapar mata, ambil. Nah di sini kelebihannya itu adalah sudah pasti dia akan sangat akurat, ya, scalable, maksudnya bisa terus berkembang, dan juga continuous untuk improvement modelnya yang ada. Ya. Kelemahannya adalah dia tetap sama membutuhkan waktu yang lebih lama, lalu datasetnya besar serta perlu technical expertise ya. Jadi perlu pengalaman juga. Jadi nggak sekedar saya mau implement pakai Python selesai, enggak. Lalu yang terakhir adalah prescriptive analytics ya. Nah, di sini adalah kita bisa tahu nih kira-kira apa sih yang harus kita lakukan ke depannya dengan best decision ya. Nah, biasanya dia akan menggabungkan nih antara deskriptif, diagnostik dan juga prediktif. Sehingga menghasilkan pernyataan yang bisa menjelaskan terkait dengan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Atau reaksi kita terhadap sesuatu itu apa. Nah, itu adalah kita bisa mulai perspektif analitik. Jadi reaksi kita terhadap market itu seperti apa? Contoh sederhana kayak gitu, ya. Atau lainnya, waktu COVID, ya. Waktu COVID, menurut kalian barang apa yang paling mahal dan paling susah dicari? Masker. Apalagi? Hand sanitizer, terus susu beruang. Oke. Apalagi? Vitamin C ya. Nah, ini kalau kalian bisa lihat ya, bagi sebagian orang, ada yang akhirnya dia itu beli secara masif. Sampai satu stok di apotik, di supermarket itu habis. Nah, jadi ketika kita melihat sesuatu yang mungkin kita bilang nggak secara normal, bagaimana cara kita menghadapinya? Reaksi kita bagaimana? Ya. Nah, bayangkan kalau misalnya ada benar-benar orang yang butuh masker. Dia lagi sakit, sedangkan masker itu nggak ada stoknya. Gimana? Susah kan pasti kan? Nah, contoh lainnya adalah di sini kita bisa menggunakan Google Maps ya.
Google Maps ini kan basically kita cuma minta diarahkan dari satu titik ke titik yang lain. Tapi kalau kita pakai preskriptif ya, itu berarti kita minta tolong dong cariin jalan lain juga yang sekiranya bisa jadi alternatif dan bisa jauh lebih cepat. Ya, makanya kenapa kalau pas lagi macet, kadang kan dikasih arah jalan yang beda ya. Kalau mungkin istilahnya kalau bagi saya itu adalah jalan tikus, jalan-jalan kecil, jalan alternatif. Nah, biasanya itu tuh dikasih sama Google supaya kita tuh bisa sampai tepat waktu atau even telat tapi sedikit dibanding saya harus nunggu di jalan utama tapi macet parah kayak gitu. Ya itu contoh sederhananya. Lanjut untuk application-nya, untuk yang prescriptive analytics ya. Pertama kita bisa suggest optimal investment ini untuk yang finance ya. Ini juga berpengaruh sama BI checking. Di sini ada yang udah pernah kena BI checking belum? BI checking. Belum. Mungkin nanti kalian akan terasa kalau pas lagi mau misalnya ada yang mau KPR atau apa, pasti akan merasakan seperti itu. Atau ada yang mau beli kendaraan tapi dengan pinjaman dan lain itu biasa akan kena BI checking. Biasa seperti itu, ya. Lalu ada retail, kita bisa automate pricing dan juga market decision. Di sisi lain untuk yang manufacturing kita bisa manage stock dan juga maintenance schedule, ya. Nah, di sini yang menjadi pertimbangan adalah berdasarkan data yang kita miliki. Jadi semakin banyak dan semakin kotor datanya, belum tentu kita bisa masalah preskriptif yang lebih baik. Tapi dengan data yang lebih clean, data yang lebih jelas, dan data yang kita bisa bicara banyak juga, kalau datanya bagus, kita bisa menghasilkan cara yang lebih bagus juga. Seperti itu. Kemudian ini adalah perbedaan antara data analytics dengan data analisis. Bedanya adalah untuk data analisis, dia akan lebih fokus untuk memahami pada suatu data yang lampau. Dah, selesai gitu doang. Ya, basic toolnya kita menggunakan spreadsheet atau pakai Excel itu bisa, ya, ataupun pakai Power BI, pakai Tableau itu bisa. Lalu untuk business integration dia cuma bisa dipakai untuk satu kali untuk satu pertanyaan aja. Atau satu data apa sih mau kita cari, udah selesai. Ya. Kemudian untuk data analitik dia akan lebih luas secara nggak langsung dan dia akan include juga untuk real time sama predictive modeling. Ya. Lalu untuk tekniknya kita menggunakan advanced programming, biasa pakai Python atau pakai R, tapi di matkul ini harusnya cuma pakai Python aja. Ya. Lalu dia juga akan embed ke decision making system ya. Nah, contoh sederhana adalah kalau kita mau nge-tracking suatu company budget, itu lebih ke arah data analisis. Contoh lain misalkan, saya kasih kalian uang 1 juta yang bisa dipakai untuk 1 minggu. Nah, itu contoh dari data analisis. Atau kita bisa bilang, 1 minggu kalian belanja apa aja sih? Nah, itu data analisis. Ya. Tapi kalau misalkan saya mau bilang, saya kasihkan 1 juta, coba dibuat dari 1 juta ini boleh berkurang, ya, atau loss, boleh juga profit, misalnya jadi 1,2 juta. Nah, itu lebih ke arah data analytics. Jadi bagaimana cara kita bisa mengelola dan kita bisa tahu nih asalnya seperti apa, kemudian targetnya akan seperti apa. Lalu di sini untuk yang data analis role-nya, basically kalian itu harus punya 5 analytical skill sebagai berikut ya. Yang pertama sudah pasti harus curious, jadi harus penasaran ya. Ketika kalian dikasih suatu data atau dikasih suatu trouble, kalian harus bisa mikir, ini tuh kenapa bisa terjadi? Setelah itu, apa sih next-nya yang akan terjadi? Sama kalau ini terjadi, apa reaksi kita? Ya. Lalu yang kedua, memahami konteks ya. Jadi kita harus tahu environment-nya seperti apa, kondisinya seperti apa di balik data tersebut. Ya. Atau kalian yang lagi bawa mobil nih, misalnya lagi stres gitu kan, otomatis kan bisa jadi panas gitu kan, habis debat segala macam. Terus udah ditembak termometer, oh suhunya panas nih, kamu COVID ya? Padahal kamu nggak COVID, cuman lagi kecapean aja dan panas. Nah, itu terkadang bisa jadi sesuatu yang salah. Ya, makanya kita harus tahu nih faktor di balik itu apa. Misalkan begitu dia dicek suhunya lebih dari 36 karena apa? Apakah karena kepanasan kah? Atau memang karena dia sedang sakit? Begitu. Kemudian ada technical mindset juga ya. Jadi dari suatu problem yang besar bisa gimana caranya bisa di breakdown lebih kecil supaya bisa lebih fokus. Lalu ada data design, di sini kita bisa organisasi untuk datanya itu dalam bentuk yang lebih clear, lebih struktural, dan juga bisa dipakai ya. Dan yang terakhir adalah data strategi. Ini terkait dengan bagaimana kalian bisa manage people, bisa proses, bisa ngasih juga tools yang efektif untuk dipakai. Seperti itu. Nah, di sini untuk yang Chris DM framework ya, kita akan bahas terkait dengan pertama adalah business understanding. Ya. Secara sederhana gini, misalkan ya, saya bilang saya mau buka bisnis nih di daerah Binus Alam Sutra. Menurut kalian bisnis apa sih yang probability-nya itu tinggi untuk menghasilkan profit?
Case-nya saya mau bikin bisnis nih di dekat Binus Alam Sutra. Boleh ada yang punya ide? Kira-kira apa aja? Makanan, oke, good. Terus? Oke. Apa lagi? Kos-kosan, oke, good. Terus? Apa lagi? Laundry pakaian, lapangan padel. Apa lagi kira-kira? Indomaret, supermarket, misalkan counter HP atau apa, bisa juga ya. Atau toko gadget segala macam bisa juga. Nah, ini yang harus kita bikin di business understanding. Kita harus tahu nih kira-kira bisnisnya itu akan seperti apa sih, ya. After itu baru kita masuk ke data understanding, ya. Nah, di sini kita harus pahami target pasar kita siapa, market kita itu siapa, ya. Jadi nggak sekedar saya mau bikin misalkan ya, saya mau bikin kos-kosan di wilayah orang-orang warga lokal, yang dalam arti tidak ada instansi pendidikan, tidak ada tempat hiburan, dalam arti tempat rekreasi gitu ya, atau tidak ada tempat wisata. Nah, biasanya itu akan sangat susah untuk berkembang. Makanya kenapa kita harus tahu nih secara data kita tuh kayak gimana sih? Market kita akan seperti apa, ya. Lalu yang ketiga, kita masuk ke data preparation. Nah, di sini mulai kita cleaning data, organize data sama format datanya itu ke dalam suatu yang bisa kita lakukan modeling, ya. Keempat baru tahapan modeling. Di sini kita terapkan nih, kita apply untuk analytical ataupun statistical method ya, baik itu menggunakan machine learning, deep learning, computer vision dan sebagainya. After itu baru kita akses model performance sama relevansinya apa, dan terakhir adalah kita masuk ke deployment. Jadi kita implementasi itu semua ke dalam suatu real world decision. Lalu di sini ada toolsnya ya. Jadi ada foundation toolnya itu kita bisa menggunakan Excel ataupun pakai spreadsheet tadi. Jadi tools ini biasa kita pakai untuk data entry ya. Kita mau masukin data, kita mau update data, kita mau summarize sama kita visualisasikan. Lalu untuk yang di mata kuliah data analitik ini kita akan fokusnya juga menggunakan Python ya. Jadi basic library-nya itu kita ada ini nih, ada NumPy untuk numerical dan juga computation untuk array ya. Ada Pandas untuk data manipulation, Matplotlib atau Seaborn ini untuk visualization, sama Skitlearn untuk yang machine learning dan sebagainya ya. Nah, kelebihannya sudah pasti dia akan clean, akan readable syntax ya, terus ada open source juga, sama sudah pasti tidak pakai titik koma. Ya, jadi berbahagialah kalian. Oke. Oke, lanjut kita akan ada exercise teman-teman. Jadi saya minta kalian kerjakan ini selama berapa menit kira-kira? Berapa menit? Saya akan minta kalian kerjakan ini selama 5 menit aja teman-teman, karena kita berada di pucuk lantainya, karena takutnya nanti keburu hujan. Oh, udah hujan. Sebelum makin deras ya. Jadi saya kasih waktu kalian 5 menit, silakan dikerjakan. Boleh menggunakan googling. Mau pakai AI, saya sarankan jangan ya, karena nanti akan agak berkurang esensi pembelajarannya. Boleh kalian cari searching di website, tapi silakan disummarize dengan menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Satu lagi, tidak perlu ditulis tangan, cukup kalian ketik aja, nanti taruh di forum sesi 1 gitu ya. Oke. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang, harusnya easy peasy lemon squeezy, silakan dikerjakan. After itu kita akan bahas terkait dengan kelompok ya teman-teman ya. Oke, silakan dikerjakan dulu selama 5 menit. Baik teman-teman, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih, hati-hati di jalan. Selamat siang. Sekian video presentasi dari saya. Saya Eko, izin pamit undur diri. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.